Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu dosen Stikes Bandi. Berikut ini saya lanjutkan dengan tutorial pembuatan kuis di e-learning atau di Moodle. Kita awali dengan turn editing on Bapak Ibu. Ya, di tugas sudah kita contohkan sebelumnya. Nah, untuk kuis mungkin ada di topik keberapa gitu, mungkin ada di UTS misalnya, kita bisa UTS. Yang kita tambahkan di UTS ini adalah sebuah kuis. Untuk kuisnya klik saja ini. Nama misalnya ujian tengah semester. Deskripsi tidak wajib diisi Bapak Ibu, sehingga untuk kuis ini yang kita buat sekarang adalah sebenarnya adalah ininya ya, istilahnya tempatnya ya, tempat untuk kuisnya, tempat atau apa, wadah atau bagaimana istilahnya. Oke, kemudian kita atur timingnya, jadi kapan kuis itu dilaksanakan, kemudian ada pengaturan time limit dan seterusnya. Oke, jadi ada dua cara untuk mengatur timing ini. Jadi misalnya kita akan laksanakan pada tanggal ini, enable tanggal 4 September atau 3 September ya kira. Sekarang aja biar bisa contoh. 2 September jam sekian sampai 2 September jam 17.05. Sehingga ini kan waktunya 1 jam ya Bapak Ibu. Jam. Dan pengaturan yang lain ini bisa juga diatur time limit. Bisa juga tidak. Kalau tidak ya udah kita ini. Apa bedanya time limit atau fungsi dari time limit ini Bapak Ibu? Time limit itu memungkinkan, misalnya ini kita isi 10 menit saja time limitnya. Padahal kuis ini dibuka selama 1 jam. Time limitnya 10. Artinya begini, peserta atau mahasiswa itu bisa mengerjakan kuis ini selama 10 menit saja dalam rentang waktu ini. Artinya dia bisa datang mulai mengerjakan misalnya jam 16 atau jam 17.00. Itu kan masih ada di rentang ini ya Bapak Ibu. 17.00 dia bisa mulai mengerjakan, maka jam 17.10 dia harus sudah selesai dan dia akan hanya 10 menit saja. Nah, bagaimana kalau mahasiswa itu terlambat? Misalnya dia datang itu pada jam 17.50. Dia mulai mengerjakan pada 17.50. Padahal waktu dia sebenarnya 10 menit, tapi kuis akan segera ditutup 5 menit lagi, sehingga waktu dia ya mengikuti ini, sehingga dia hanya punya waktu 5 menit saja. Begitulah kira-kira tentang time limit ini maksudnya. Nah, ini kalau yang paling mudah sih kita gunakan saja yang ini Bapak Ibu. Yang ini tidak usah, misalnya jadi ini bersama-sama semua mahasiswa mengerjakan mulai jam sekian sampai jam sekian, bagaimanapun dia telat ya salahnya sendiri gitu ya, sehingga dia akan terbuang waktunya seperti itu. Nah, pengaturan yang lain adalah ini Bapak Ibu, kalau ini defaultnya kebetulan sudah paling atas. Ketika atau when time expires, ini ketika waktunya habis, ini akan tersubmit otomatis. Jadi mahasiswa tidak usah ngeklik submit atau mengumpulkan gitu ya. Dia akan otomatis kalau waktunya habis ya sudah dia akan
terkumpul, tidak repot-repot. Kecuali kalau dia waktunya belum habis dan dia sudah selesai, maka dia harus melakukan klik submit all and finish. Nanti ada tahap-tahapannya untuk itu. Pengaturan yang lain adalah grade ini. Grade kategorinya adalah biarkan aja kategori sini. Kemudian attempt allow-nya. Jadi ini diperbolehkan mengerjakan atau mencoba kuisnya hanya 1 kali saja. Sebenarnya ini juga ada pilihan ya, bisa 2 kali, 3 kali. Ya, kalau ujian yang ketat ya tentu saja kan hanya 1 kali saja, tidak mungkin dia balik. Ini 1 kali saja sehingga tidak ada pengaturan lain. Kemudian layoutnya Bapak Ibu, layoutnya bisa every question, artinya ini soal yang ditawarkan di layar monitor itu. Kalau every question itu berarti hanya 1 soal saja setiap saat, sehingga mahasiswa setiap saat itu hanya bisa melihat soal yang sedang dikerjakan saja. Soal yang lain akan hidden, akan tertutup ya, kecuali kita next dan seterusnya. Ini berarti setiap tanyaan atau 1 soal kita bisa ngeset 2 soal, 3 soal, 4 soal dan seterusnya. Itu terserah Bapak Ibu saja. Dan pengaturan navigasinya bisa free, bisa sekuensial. Apa maknanya ini? Kalau free itu berarti ini lebih tidak ketat, lebih longgar ya bagi mahasiswa, karena dia bisa bergeser dari soal sebelumnya ke soal yang terakhir. Itu misalkan ada soal 100, dia bisa mengerjakan sembarang ya, mulai dari mungkin dimulai yang dia milih yang paling mudah dulu misalnya begitu ya. Itu kalau free Bapak Ibu. Ini kalau sekuensial itu ketat, dia akan berurut dari soal nomor 1 ke soal yang terakhir, dan dia kalau sekuensial ini mahasiswa harus begitu ditawarkan atau begitu keluar soalnya harus dikerjakan, harus dijawab. Kalau dia lewat ke next soal berikutnya, dia tidak bisa kembali dan soal itu terlewat, tidak terjawab. Sehingga yang sekuensial ini memang lebih ketat. Ini tujuannya apa? Sekuensial itu kalau kebetulan kuis itu dilaksanakan di ruangan sama gitu, di kelas gitu ya. Itu untuk menghindari kecurangan mahasiswa, barangkali dia bisa menyontek temannya atau sebelahnya, maka kalau sekuensial itu akan sulit karena umumnya soal di e-learning itu adalah teracak ya, setiap nomor berbeda ya. Soalnya sama, ada 10 soal misalnya ya. Dan soalnya multiple choice. Soal 1 sampai 10 itu akan diacak nomornya. Jadi di antara mahasiswa satu mahasiswa lain itu urutannya tidak sama. Dan belum tentu ada yang sama, mahasiswa bersebelahan itu soalnya sama. Begitu. Jadi kalau sekuensial itu tidak mungkin dia akan mengingat-ingat yang ini. Kalau free, karena longgar tadi, kalau free dia melirik ke temannya itu bisa mencari nomor soal ini, temanku yang pintar itu mengerjakan soal seperti itu misalnya, kelihatan dia akan cari. Kalau nomor mungkin nggak akan sama, kalau nomor kan berurutan. Dia akan bisa mencari kalau free tadi dia akan bernavigasi untuk melihat soal yang sama dengan temannya. Ini akan menjadi peluang untuk kecurangan. Kemudian question behavior itu shuffle within question. Ini untuk multiple choice Bapak Ibu, shuffle within question itu memungkinkan jawaban ABCD-nya itu teracak. Jadi urutan ABCD-nya teracak. Memang hurufnya sih urut ABCD, tapi jawabannya deskripsi dari setiap pilihan jawaban itu berbeda, akan diacak. Sehingga kuncinya itu bukan huruf ABCD-nya, tapi narasi dari jawaban itu, Bapak Ibu. Nah, ini diklik yes kalau Bapak Ibu menginginkan itu teracak jawabannya. Oke, kemudian sumor ini oke, nggak ada. Kemudian yang terakhir pengaturannya adalah di review option. Review option itu saya kira defaultnya ini bisa Bapak Ibu hilangkan marknya ini kalau memang, atau kalau diklik mark yang ini immediately after attempt, ini artinya ketika mahasiswa itu lebih
dulu selesai, misalnya ada mahasiswa yang yakin jawabannya benar dan selesai sebelum waktu yang ditentukan, dia langsung dapat nilai, maka ini sering menimbulkan kegaduhan mungkin ya. Jadi dan artinya kan biasa mahasiswa begitu selesai hore saya dapat nilai bagus, mungkin menjadi panik yang lain, bahkan bisa menjadi acuan yang lain supaya dia mengajari gitu. Sehingga saya sarankan untuk tidak dimunculkan ini, sehingga nanti munculnya adalah secara bersama-sama, itu ketika waktu kuisnya ditutup. Jadi kan ini kan after the quiz is closed. Quiz close itu sudah di set waktunya kan, dan kuisnya bersama-sama sehingga nanti dia bisa melihat nilai secara bersama-sama. Jadi seperti itu pengaturan untuk membuat kuis atau tempat kuisnya Bapak Ibu atau wadah kuisnya. Dan kita akhiri dengan save and return to course. Ada tahap berikutnya Bapak Ibu setelah kita mendapatkan media, istilahnya medianya untuk kuis ini, yaitu dengan memberikan soalnya kan, mengumpulkan menuliskan soal. Ini tadi kan belum ada soalnya. Oke, baik, sementara ini nanti untuk menambahkan soal, kita ikuti ke tutorial berikutnya. Sementara ini saja dulu, Bapak Ibu, selamat mencoba untuk membuat media quiz di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.